Febrianti dengan NIM 501200569 dari kelas 4G. Baiklah, di sini saya akan mereview tugas kedua saya yang berjudul Indonesian Import. Yang pertama, pemeriksaan impor reptil hidup dari Indonesia oleh Amerika Serikat dari tahun 2000 hingga 2015. Jutaan reptil diperdagangkan secara legal dan ilegal setiap tahun. Namun, jumlah spesies yang digunakan dalam perdagangan hewan hidup jauh melebihi kebutuhan lainnya, seperti yang digunakan dalam perdagangan bulu eksotis, keanekaragaman dan kelimpahan reptil yang diperdagangkan di seluruh dunia menjadi perhatian karena permintaan konsumen komersial dapat menyebabkan panen yang tidak berkelanjutan yang menyebabkan hilangnya dan punahnya spesies. Yang kedua, perbandingan nilai makanan untuk preferensi konsumen pada buah dan sayuran impor di Jepang, Taiwan, dan Indonesia. Perdagangan internasional buah dan sayuran telah mendapat banyak perhatian sebagai cara yang efektif untuk menciptakan industri pertanian yang berkelanjutan di negara ini. Penelitian ini berfokus pada persepsi konsumen terhadap nilai makanan buah dan sayuran yang diimpor di Jepang, Taiwan, dan Indonesia dengan menggunakan metode buzzword scaling. 7 nilai makanan diselidiki dalam perhatian ini: label asal, sertifikat aman pangan, penampilan berkualitas tinggi, kelangkaan domestik, harga, metode budidaya, kesegaran. Yang ketiga, keuntungan efisiensi energi dari mengimpor input antara bukti tingkat perusahaan dari Indonesia. Makalah ini menggunakan data manufaktur Indonesia untuk menguji apakah impor produk antara meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan di negara berkembang. Kami membangun mode teoritis sederhana yang menunjukkan bahwa integrasi perdagangan pasar input membutuhkan efisiensi energi yang lebih tinggi untuk importir dibandingkan non-importir. Yang keempat, menggunakan epidemi demam berdarah dan cuaca lokal di Bali, Indonesia untuk memprediksi demam berdarah impor di Australia. Latar belakang: meskipun hubungan antara demam berdarah di Bali, Indonesia dan demam berdarah impor di Australia telah dinyatakan secara luas, sejauh ini belum ada penelitian yang mengukur hubungan ini. Metode data bulanan tentang demam berdarah dan faktor iklim selama dekade terakhir untuk Bali dan Jakarta, serta data bulanan tentang demam berdarah impor di Australia, menjalani analisis 3 tahap. Tahap 1, regresi quasi-Bayesian dengan mode nonlinear lag terdistribusi, digunakan untuk menilai hubungan faktor iklim dengan demam berdarah di Bali. Yang kelima, biofuel dan ketahanan pangan, bukti dari Indonesia dan Meksiko. Dalam studi ini kami menganalisis efek ketahanan pangan dari produksi biofuel menggunakan metode kontrol
sintesis, analisis, retrospektif, dan grafis ini berfokus pada Indonesia dan Meksiko dari tahun 2000 hingga 2013. Indonesia adalah produsen biodiesel utama, sementara Meksiko mengkhususkan diri pada jagung dan etanol. Yang keenam, kebijakan biodiesel progresif di Indonesia. Apakah proposisi ekonomi pemerintah berlaku? Biodiesel berbasis minyak sawit mentah atau CPO adalah produk utama Indonesia di bawah kebijakan biofuel pemerintah Indonesia untuk mengamankan energi, mengurangi defisit dan subsidi perdagangan, serta mengurangi emisi. Kebijakan biodiesel Indonesia bersifat progresif. Yang ketujuh, perdagangan hiu dan pari masuk dan keluar dari Indonesia, mengatasi kesenjangan pengetahuan di jalan menuju keberlanjutan sumber daya laut Indonesia, merupakan salah satu yang paling melimpah di dunia dan mendukung industri perikanan yang sangat beragam. Perikanan ini adalah salah satu pendaratan hiu dan pari terbesar di dunia, dan di Indonesia adalah salah satu pengekspor dan bertulang rawan sebesar di dunia. Yang ke-8, modeling livestock Indonesia. Permintaan sumber daging babi di Indonesia biasanya meningkat setiap tahun. Namun, pengiriman daging babi se-Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Import daging babi dalam jumlah besar kemungkinan besar akan tetap dilakukan. Pihak berwenang telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi impor dan mencapai swasembada daging babi. Yang ke-9, investasi memacu efisiensi industri. Bukti tingkat perusahaan dari Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis Stochastic Frontier untuk menguji dampak persaingan pasar dan investasi asing langsung terhadap efisiensi teknologi perusahaan di manufaktur Indonesia menggunakan dataset panel tingkat perusahaan yang mencakup 400 subsektor dari 2010 hingga 2014 dan menggunakan dua pengukuran konsentrasi industri secara pengganti persaingan pasar. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi di sektor yang kurang kompetitif di Indonesia lebih efisien secara teknologi. Yang ke-10, mega konversi dari LPG ke kompor induksi untuk mewujudkan transisi energi bersih Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi beban anggaran nasional yang semakin meningkat dari subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar cair atau LPG ke sektor perumahan. Yang ke-11, kekebalan finansial perusahaan dari Bursa Saham Indonesia dan Shanghai selama perang dagang AS-Cina. Studi ini menggunakan potensi dorongan kinerja fiskal dan pasar kondisi ekonomi dan intervensi pemerintah untuk memberikan pengecualian dan kerentanan keuangan tingkat nasional untuk efek multifaset dari perang perdagangan AS-Cina. Tujuannya untuk menyelidiki. Yang ke-12, menggali kegagalan kebijakan energi Indonesia melalui kerangka JUS. Pandemi COVID-19 memicu pergeseran energi global, dan negara-negara termasuk Indonesia perlu mengambil kesempatan ini untuk mempercepat proses ini. Tulisan ini mengulas kegagalan kebijakan subsidi energi Indonesia
dengan menggunakan kerangka JUICE yang dikembangkan oleh Heffron dan McCauley atau 2018 dan pendekatan development oleh Sokolowi. Yang ke-13, respon nilai tukar terhadap harga batubara, harga minyak sawit, dan inflasi Indonesia. Tail difference analysis mengingat kekhawatiran yang signifikan tentang depresiasi mata uang dan tingkat inflasi Indonesia. Kami akan mengukur interkonektivitas dinamis ke posisi ekspor dan menonjol seperti harga minyak sawit dan harga batu bara dan eksposur antar kuartil. Untuk tujuan ini kami menerapkan pendekatan koneksi frekuensi dan pendekatan cross quality-logram untuk mengukur efek limpahan volatilitas menggunakan data harian dari tahun 2002 hingga 2021. Ke-14, regulasi investasi asing dan produktivitas perusahaan. Bukti terperinci dari Indonesia. Ketika mengatur investasi asing langsung atau FDI, negara sering menghadapi trade-off antara mengejar kepentingan kebijakan nasional dan menderita kerugian efisiensi karena pembatasan FDI. Kami menunjukkan adanya trade-off ini dalam kasus kebijakan FDI proteksionis di Indonesia. Yang ke-15, hubungan internasional transfer teknologi dan pembagian upah tenaga kerja terampil. Bukti dari data tingkat pabrik di Indonesia. Tulisan ini mengkaji apakah transfer teknologi melalui hubungan internasional impor, barang setengah jadi, penanaman modal asing langsung dan lain-lain mempengaruhi distribusi upah pekerjaan terampil di pabrik di Indonesia. Impor input antara investasi asing langsung menggunakan berbagai spesifikasi estimator dan pemeriksaan ketahanan, termasuk probit efek acak berkorelasi, regresi efek tetap kuartil, dan pendekatan variabel instrumental 4 berbasis konsumen. Yang ke-16, dampak pembukaan lembaga promosi ekspor terhadap ekspor non-migas dan non-migas Indonesia. Pembukaan Indonesia Trading Promotion Center merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekspor non-migas Indonesia. Namun, fluktuasi nilai ekspor non-migas membuat peran ITPC diragukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indonesia Trade Promotion Center sebagai Export Promotion Agency atau EPA terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia secara global ke negara berkembang dan negara maju dari tahun 2000 sampai hingga 2018. Yang ke-17, pengaruh tindakan pembatasan COVID-19 di Indonesia. Analisis spasial dan kebijakan komparatif dari aglomerasi perkotaan terpilih pada kepadatan yang lebih tinggi. Wilayah metropolitan berkontribusi pada tingkat infeksi COVID-19 tercepat. Indonesia salah satu daerah paling urban di dunia. Negara ini telah memberlakukan
kebijakan pandemi umum, namun implementasi seringkali tergantung pada pemerintah daerah. Banyak berkebijakan yang bertujuan untuk membatasi penyebaran infeksi dan mengendalikan pergerakan orang dan mengatur aktivitas hari-hari. Yang ke-18, rencana dekarbonisasi dan keamanan energi Cina akan menggunakan impor batubara melalui laut. Hasil dari model tingkat instalasi ringkasan Cina menargetkan emisi CO2 atau net zero pada tahun 2060 dengan emisi memuncak sebelum tahun 2030. Ini mengurangi penggunaan batubara untuk membangkit listrik dan pembuatan baja. Pada saat yang sama, Cina berupaya meningkatkan ketahanan energi, terutama melalui perluasan produksi batubara dan negeri dan infrastruktur transportasi. Yang ke-19, pergeseran paradigma sumber energi. Tinjauan kritis terhadap dinamika persaingan industri (VLTS) di Indonesia, latar belakang perkembangan industri VP baik secara global maupun lokal atau di Indonesia merupakan perubahan paradigma besar dan sumber energi dari energi tradisional ke energi terbarukan. Situasi ini membuat analisis daya saing industri energi terbarukan, khususnya industri fotovoltaik, menjadi lebih penting. Yang ke-20, apakah perang dagang AS-Cina meningkatkan kemiskinan di negara berkembang? Analisis ekuilibrium umum dinamis untuk Indonesia berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada pemenang dan pecundang perang dagang AS-Cina. Penelitian ini menggunakan contoh Indonesia untuk mengkaji dampak konflik perdagangan di negara berkembang terhadap kemiskinan dan pembagian pendapatan meningkat. Yang ke-21, pengkajian dampak jangka pendek COVID-19 terhadap ekonomi dan lingkungan. Studi kasus Indonesia, pandemi COVID-19 berdampak besar pada berbagai sektor. Tidak ada negara yang siap menghadapi pandemi ini, tidak terkecuali Indonesia. Bagi Indonesia, pandemi ini tidak hanya mengguncang sistem kesehatan masyarakat, tetapi juga perekonomian. Kajian menggunakan mode Affiliate General Equilibrium atau CGE untuk memprediksi dampak pandemi ini terhadap perekonomian Indonesia. Yang ke-22, pemerataan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Analisis insiden pembiayaan 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Ringkasan latar belakang. Pada tahun 2014, Indonesia memperkenalkan sistem jaminan kesehatan nasional membayar tunggal dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2024. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengevaluasi pemerataan iuran pada sistem keuangan medis yang didistribusikan di Indonesia antara tahun 2015 dan 2019. Metode penelitian ini merupakan analisis sekunder terhadap data perwakilan nasional dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia dari 2015 sampai 2019. Yang ke-23, transformasi produksi dan konsumsi ruang publik di kota-kota Indonesia.
Pasca reformasi, studi ini mengkaji bagaimana reformasi mempengaruhi ruang publik kota-kota di Indonesia. Artikel ini didasarkan pada wawancara ahli dan observasi lapangan yang disistematis di Surabaya, di Bandung, kota-kota terpenting di Indonesia setelah Jakarta. Yang kedua, 4. Membawa badan usaha milik negara kembali ke perdebatan kebijakan industri. Kasus Indonesia, pembahasan kebijakan industri di negara berkembang sebagian besar mengabaikan peran BUMN. Makalah ini berpendapat bahwa kebangkitan kapitalisme negara sebagian merupakan reaksi oleh negara-negara berkembang terhadap pola perubahan struktural baru-baru ini, termasuk manufaktur yang lemah. Mengambil Indonesia sebagai contoh, negara ini memiliki banyak negara berpenghasilan menengah dan lembaga pemerintahan yang besar dan beragam dalam kotak peralatan kebijakan pembangunan, dan mulai bereksperimen dengan alat-alat ini untuk mengubah kecepatan dan karakteristik perubahan struktural. Yang kedua, 5. Memetakan persepsi risiko dan manfaat sumber energi, membandingkan sumber mental publik dan fakar Indonesia, Malaysia dan Singapura, negara-negara Asia Tenggara dan secara tradisional tergantung pada bahan bakar fosil seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura berencana untuk memasukkan energi besi atau seperti energi terbarukan untuk mengukur dukungan publik. Kita perlu memahami risiko dan manfaat yang kita harapkan dari teknologi energi. Yang kedua, 6. Batubara vs energi terbarukan, optimalisasi sektor listrik Indonesia dengan biaya terendah di Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, adalah salah satu negara top dunia dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga batubara. Biaya energi terbarukan utama, terutama matahari dan angin, telah turun tajam selama beberapa dekade terakhir, tetapi peran mereka dalam perencanaan sektor kelistrikan Indonesia dapat diabadikan. Untuk menilai potensi peran energi terbarukan di sektor kelistrikan Indonesia, kami telah mengembangkan model optimalisasi biaya untuk sektor kelistrikan. Yang kedua, 7. 1358 pulau di Indonesia, sensus baru dari luar angkasa, dan langkah pertama menuju kebijakan satu peta untuk pulau-pulau kecil. Kami akan mengkaji hubungan antara perkembangan sektor keuangan Indonesia dan ekonomi informal dari tahun 1980 hingga 2020. Gunakan pendekatan rasio kas terhadap simpanan yang dimodifikasi untuk memperkirakan ukuran ekonomi informal Indonesia. Selanjutnya, kami akan membangun model jangka panjang yang menggunakan ukuran ekonomi informal Indonesia sebagai variabel dividen. Yang kedua, 8. 1355 pulau Indonesia, sensus baru ini di luar angkasa. Langkah pertama menuju kebijakan satu peta untuk pulau-pulau kecil. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan sensus sebelumnya mengidentifikasi 13.000 hingga 25.000 pulau. Angka resmi saat ini menempatkan nomor di 17.508 pulau. Citra satelit Landsat
digunakan untuk menyediakan inventaris yang terdokumentasi dan konsisten dari pulau-pulau di negara tersebut. Yang ke-29, apakah prinsip kerja pengelolaan perikanan berlaku di Indonesia? Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Kepulauan di dunia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan memiliki berbagai macam peralatan dan metode yang digunakan untuk menangkap dan di wilayah geografis. Yang ke-30, deteksi virus infeksi white spot pada udang karang cakar merah atau Cerak wadicariatus dan udang karang rawa merah adalah salah satu virus paling mematikan pada saat frustasea dan menyebabkan kerugian ekonomi yang serius bagi industri akukultur. Dalam penelitian ini kami menguji keberadaan WSSP pada produk udang bintik merah. Yang ke-31, kelangsungan ekonomi full chain CCUSR Indonesia. Penangkapan dan penyimpanan karbon saat ini merupakan teknologi utama dan memungkinkan penggunaan bahan bakar fosil dengan pengurangan CO2 yang kuat. Salah satu teknik menggunakan CO yang kuat dipulihkan untuk pemulihan minyak yang ditingkatkan EOR. Yang ke-32, penilaian siklus hidup akhir masa pakai sampah plastik untuk India dan Indonesia. Negara-negara berkembang seperti India dan Indonesia sedang berjuang dengan mengelola sampah plastik yang tepat, mengarah pada polusi plastik yang merajalela yang berdampak buruk kesehatan manusia. Yang ke-33, penutupan pemerintah pasar saham Indonesia. Kami akan menggunakan datasheet 1983 sampai 2018 untuk menyelidiki dampak penutupan pemerintahan AS terhadap Exchange Return Index saham Indonesia. Menurut analisis kami, transaksi ini berpengaruh positif terhadap kenaikan indeks pasar saham Indonesia yang terjadi hanya dalam satu hari. Yang ke-34, implikasi penetapan harga yang bergantung pada negara untuk analisis kebijakan berbasis mode DSGE di Indonesia. Makalah ini menggunakan Stated Dividend Principle atau SDV untuk membuat model Small Open Economic Dynamic General Equilibrium. Yang ke-35, penghasilan sampah elektronik, nilai ekonomi, peta distribusi, dan kemungkinan sistem daur ulang di Indonesia. Limbah peralatan listrik elektronik atau WEE atau hanya limbah elektronik mendapatkan perhatian dunia karena generasinya yang tepat dan potensi nilai ekonomisnya. Meskipun banyak perkiraan limbah elektronik global dan regional telah dibuat, tingkat limbah elektronik saat ini dan masa depan di Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, sebelum sepenuhnya dinilai. Yang ke-36, prioritas pasangan pangan potogen dalam penolakan ekspor komoditas perikanan dari Indonesia karena masalah keamanan pangan, terutama kontaminasi mikroba berbagai jenis hasil laut. Indonesia ditolak antara 2017 sampai 2019. Yang ke-37, analisis harga industri rumput laut. Keraginan Indonesia adalah produsen rumput laut keraginan terbesar di dunia, sebuah industri yang mendukung lebih dari 250 rumah tangga pesisir. Pertumbuhan rumput laut membawa berbagai manfaat berpositif bagi rumah tangga. Yang ke-38,
Situasi penelitian sistem informasi kesehatan Indonesia. Analisis bibliometrik. Penguatan sistem kesehatan sangat didukung oleh sistem informasi. Yang ke-39, epidemiologi molekuler DBD di Kalimantan Utara. Provinsi dengan angka kejadian tertinggi di Indonesia tahun 2019. Tujuan demam berdarah merupakan penyakit endemik di Indonesia. Negara kondisi geografis dan demografis yang sangat beragam di berbagai daerah. Yang ke-40, penyelidikan kinerja sistem tenaga angin mandiri yang dilengkapi dengan importer daya PWM situasional untuk konsumen rumah tangga di perdesaan Indonesia. Makalah ini mengusulkan untuk mempelajari kinerja sistem pembangkit listrik tenaga angin mandiri dengan inverter modulasi lebar pulsa untuk konsumsi rumah tangga di perdesaan Indonesia. Yang ke-41, analisis multi kriteria pembobotan spesial berbasis kesesuaian lokasi untuk pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Kekuatan nuklir adalah pilihan untuk memenuhi keinginan kekuatan Kalimantan Barat Indonesia untuk memadu area bisnis terbaru. Yang ke-42, mengatasi hambatan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Penyebaran energi terbarukan. Pemerintah Indonesia telah memasukkan pembangunan rendah karbon atau LCD dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Ke depan sektor energi akan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar, terkecuali pemerintah berjanji untuk menghilangkan hambatan ekspansi energi terbarukan. Yang ke-43, negosiasi halal atau peran masalah non-agama dalam membentuk standar halal di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan pasar halal global dalam beberapa tahun terakhir membuat para ilmuwan menaruh perhatian pada pengembangan standar halal. Yang ke-44, mengelola risiko sosial politik di tingkat subnasional. Pelajaran dari anak perusahaan M&A di Indonesia dalam pasar negara berkembang. Pengaturan kelembagaan berbeda secara signifikan baik di tingkat nasional maupun di subnegara. Yang ke-45, bisakah ekonomi pulau menjadi lebih berkelanjutan atas studi banding Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pulau berkelanjutan berimplikasi pada pengembangan lingkungan pada ekologis yang terintegrasi dalam pertanian pariwisata. Yang ke-46, pendekatan dinamika sistem dalam menentukan skenario pemanfaatan batubara di Indonesia memainkan peran penting di pasar batubara global. Yang ke-47, perdagangan, penyitaan, dan penuntutan satwa liar ilegal atau analisis 7,5 tahun perdagangan kura-kura hidung babi. Yang ke-48, pemeriksaan koprofasitologi dan penentuan molekul spesies Eimeria pada sapi Madura yang diternak di Pulau Madura, Indonesia. Yang 49, menjual alam penangkaran, komodifikasi, dan semarak pertemuan gajah dan produksi nilai ekowisata Sumatera, Indonesia. Ekowisata menjadi praktik konservasi berbasis pasar yang semakin penting. Beberapa sarjana dan LSM berpendapat ini sebagai komersialisasi alami dan konek ekspansi kapitalisme. Yang ke-50, menuju ekonomi sirkular, mode dinamis sistem kerangka daur ulang untuk limbah kemasan kertas aseptik di Indonesia. Dalam ekonomi sirkular ini
adalah pendekatan regulasi yang memperhitungkan semua biaya lingkungan yang terkait dengan suatu produk di sepanjang siklus hidup produk.